Selamat malam. Iya, Umar. malam. Malam. Saya memperhatikan tentang penjelasan kamu. Bentar dulu, Pak. Perkenalkan dulu diri Anda. Anda Ya. penyembah Yudas Ya. atau apa ini? Saya orang Kristen. Oh, penyembah Yudas berarti. Oke. Gimana? Gimana, Pak? Ya, baik. Saya telah memperhatikan bagaimana kamu menjelaskan tentang Yesus itu. Iya. Versi kamu sendiri. Oh, bukan, Pak. Persi Yesus. Saya menjelaskan Yesus persi Yesus. Anda membantah penjelasan saya memakai persi gereja, penyembah Yudas. Kita bisa taruhan untuk itu. Anda butuh berapa waktu untuk menjelaskan, dan saya butuh berapa waktu untuk menjelaskan bahwa saya menjelaskan Yesus berdasarkan penjelasan Yesus tentang dirinya. Ente Kristen kan? Iya. Oke. Iya. Berarti Anda menjelaskan Yesus berdasarkan mimbar gereja. Beda dengan saya. Mari kita uji. Silakan. Ya. Sebenarnya tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada Tidak Yesus perlu itu Tuhan kan? diuji. Itu udah salah itu, Pak. Itu sudah salah. Yesus itu bukan Tidak. Tuhan. Coba, Anda membawa dua Tidak. kata yang sudah ceroboh. Ketuhanan Yesus. Tidak ada nabi yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, Pak. Termasuk Yesus. Tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Ah, itu udah salah kan? Udah salah kan Anda? Nah, ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Udah salah. Baru gini aja udah keseleo lidah Anda tuh. Kayak mana orang Kristen bisa bertahan dengan Bang Suma tuh? Anda datang ingin menyalahkan saya. Saya salah konsep, saya salah penjelasan. Oke. Justru sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda itu sudah mulia ketika Anda mencoba mengobrak-abrik tentang Yesus dan Anda mencari Mengobrak-abrik? kemuliaan. Ya, Anda Mengobrak-abrik, mencari kemuliaan. Yes, mencari kemuliaan. iya. Memang kalau orang menjadi Kristen itu menjadi mulia, gitu Pak? Menyembah manusia pikir- terkutuk di atas tiang salib itu mulia menurut Bapak? Kamu kan bukan pengikut Kristus. Anda juga Dan bukan kamu- pengikut. Anda juga bukan pengikut. Saya pengikut Kristus. Oh, tidak Itu mungkin. Dasar iman. Tidak mungkin. Mari kita Dasar buktikan, Pak. Iman saya. Mari kita buktikan, Pak. Dasar Mari kita iman buktikan. saya adalah ajaran Ngaku-ngaku. Yesus Kristus. Oh, tidak bisa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31 mengatakan begini. Supaya dunia tahu, supaya saudara mandepur tahu, supaya saudara mandepur tahu bahwa aku mengasihi, bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Ini pengakuan Yesus. Supaya dunia tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, sekarang mari uji diri Bapak dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Apakah Anda bisa duduk di situ? Apakah Anda bisa duduk sama seperti Yesus? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib di dalam bahasa Yunaninya apoilo. Apoilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, wajib hukumnya. Berlaku, wajib hukumnya, mutlak harus ada. Opoilo. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib mengadakan hidupnya sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Iya, ketika maksudku, Yesus hidup, Pak? Bagaimana ketika Yesus hidup? Apakah dia menyembah anak Maria? Aku bertanya kepadamu, Mulai keo. apa kamu Mulai. Yesus? Mulai. Yesus sunat, Apa saya kamu- sunat. Itu Yesus saja. mengaku dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Nah. Saya mengaku dirinya hidup untuk Bani Israel. Yesus mengaku menyembah pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya mengaku hal yang sama. Coba dulu kamu kurangin berbicara. Oke, Biar saya kurangi. nampak Oke. elegan. Ya. Oke. Orang satu berbicara, kamu sudah 50. Kan Ya. Anda bertanya. Aku percaya bahwa hari kiamat ini ditentukan oleh kedatangannya. Betul. Termasuk Salah satu tanda kedatangan hari kiamat datangnya Yesus menghakimi Kristen. Mau bukti dalil? menghakimi. Mau bukti dalil?
Baca dulu Al-Quran. Mau bukti dalil bahwa Yesus datang menghakimi Kristen? Mau? Dia Dalam tidak Al-Quran datang. ada. Saya tanya dulu, ini berbicara mengenai Yesus. Yesus datang sebagai hakim mewakili Kristen. Mau dalil? Tidak ada dalilnya Bacakan. Yesus datang menghakimi Islam, tidak ada. Yang ada dalilnya Yesus datang menghakimi Kristen. Dan saya tantang seluruh Kristen di dunia untuk berani membahas ini, bahwa Yesus datang di akhir zaman untuk kedua kalinya menghakimi Kristen. Berani tidak Anda? Saya tunjukkan dalilnya. Iya. Mau? Berarti yang menghakimi kalian siapa? Saya tidak dihakimi Termasuk Yesus. kamu. Oh tidak, cuman Kristen. Yang mengadili kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dalil? Tidak. Dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk menghakimi orang yang percaya Oke, sekarang dan tidak percaya. sekarang mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang dihakimi di situ? Ayo. Matius berapa? Matius 7. Murid saya juga ini. Daftar Pak jadi murid saya Pak, biar nggak sesat nyembah Yudas. Iya, Anda belum layak sebagai guru saya. Buktinya Anda bertanya ke saya kan? Iya. Nah, berarti Anda murid. Melap sepatuku pun Anda belum layak. Oke, nggak apa-apa. Sombong tapi tak punya akal boleh, nggak masalah. Iya. Oke, sekarang baca Matius. Iya. Tanya lagi Matius berapa? Matius Baca Matius. 7 ayat berapa? Kamu bilang. 21 sampai 23. Oke, untuk membaca 21 sampai 23 ini tidak bisa. Oke, kita mulai dari mana? Dibaca. Terserah Anda. Oke, kan itu cara tipuan kalian ke jemaat. Cara kalian menipu jemaat itu begitu. Kalau ditanya sama Kami jemaat, tidak pernah menipu jemaat. oh kalau tidak Orang menipu yang nggak tidak mungkin Kristen. mereka menyembah Yesus. Anda Iya. mau dibaca dari mana? Anda mau dibaca dari mana? Biar ku bacakan. Ayat 1 mulai. Oke? Ayat 1 mulai. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari matamu. Apa yang Anda tangkap di sini? Jangan. Dilanjut. Oke, lanjut. Oke lanjut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini apa maksudnya? Kamu nggak tahu artinya? Oh, ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Dia menganggap bahwa Roma di situ adalah babi dan anjing. Dan agama Anda berasal dari Roma, berarti berasal dari babi dan anjing. Tidak. Oh, nggak bisa. Jangan Nggak bi- menceritakan kebenaran kepada Kepada siapa? orang. Kepada siapa? Jangan menceritakan kebenaran tentang Yesus kepada siapa? Orang-orang Kepada siapa? yang tidak percaya kepada Yesus. Kepada siapa? Anda belum layak cebokin Jangan saya berarti. Untuk cebokin saya, Anda belum layak berarti Pak. Ini dalil, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing ini Bani Israel Pak, Paulus dan teman-temannya. Oke, Yesus tidak pernah berbicara, dengar dulu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang yang Romawi, nggak pernah. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, ahli Taurat. Yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Arti. Anda yang tidak percaya kepada Yesus. Anda yang tidak percaya. Ketawa dia. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya tidak? Lantam Anda ngomong, masa dibilang saya nggak percaya. Mari kita buktikan Pak, langsung Pak, kita buktikan. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya atau tidak? Dan kemudian ayat 7 mengatakan,
Mintalah. Hei, jangan lanjut dulu. Penyembah Yudas, jangan lanjut dulu. Jangan lanjut dulu. Saya tanya, yang percaya kata Anda tadi kan, saya tanya, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Jangan potong. Sekarang dengarkan saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya atau tidak? Percaya atau tidak, wahai penyembah Yudas? Hei, buka mulut, bicaralah. Anda ceboin saja belum pantas. Oke. Apalagi mau jadi murid, tak ada akal. Ini Yesus katakan Anda percaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya enggak? Anda percaya. Kenapa? Karena Anda Tuhan kan. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Itulah makanya saya katakan Anda itu adalah serigala. Anda bukan domba. Domba itu Bani Israel. Salah sendiri siapa datang naik ke sini. Hendaklah kau. Jangan kau berikan barang. Jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing. Yang kudus ketika berbicara mengenai barang kudus itu milik Bani Israel. Tidak, bukan milik Romawi. Bukan milik Antioquia. Bukan milik orang-orang Kristen. Orang Kristen ini disebut adalah orang tamak. Apa itu tamak? Najis. Kenapa mereka disebut najis? Karena mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah manusia. Makanya kalian disebut tamak atau tame dalam bahasa Ibrani. Ngerti? Kemudian jadi babi di sini adalah non Yahudi yang hidup bertetangga dengan Yahudi pada saat itu, yaitu cikal bakal agama Kristen hari ini. Nah, lanjut ke nomor 7. Buka mulut Anda. Saya bacakan lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jangan ente merasa ini Yesus berbicara dengan Kristen. Dudukkan materi ini pada duduk yang sebenarnya. Jangan Anda ngadi-ngadi. Oke? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu? Mau di sini Bani Israel, bukan Kristen, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tidak mungkin kemudian Bapak memberikan orang yang tidak baik. Oke? Camkan itu. Lanjut nomor 12-nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi isi Taurat itu kata Yesus tidak boleh kau hilangkan. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, berarti dia menginginkan orang lain itu tidak selamat, maka kau pun akan mendapatkan ketidakselamatan itu. Matius 5 nomor 19. Paham? Jadi jangan ajarkan anak-anakmu untuk menghilangkan hukum Taurat. Jangan. Itu sama halnya kau mengajak mereka masuk neraka. Dulu. Apalagi nih? Maaf Bang, saya potong dulu. Bapaknya kayaknya di mute tuh nggak bisa buka. Apa namanya? Enggak, memang dia bisa ngomong. kayaknya sudah kena stroke. Dia kan bisa buka sendiri, Mbak. Masa pakai cangkul membuka? Ya siapa tahu dia nggak ini. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut nomor 12-nya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, lanjut. Ini Kristen yang diceritakan nih. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel. Berarti datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama. Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama menyamar seperti pengikut Yesus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pendiri Kristen. Mari kita buktikan. Buah dari pengajar palsu, nabi palsu ini mari kita buktikan.
Kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kesimpulan Yesus. Data 19-nya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Mari kita lihat buahnya. Pelan-pelan. Pasang kuping, pasang kepala Anda. Dengarkan buahnya. Dengarkan. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nomor 27-nya. Ini buahnya. Benar. Ini buahnya, dengarkan dulu buahnya. Buahnya nabi palsu ini, dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir. Ini buahnya nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka yang adalah buah dari nabi palsu ini, dan aku akan berkata kepadanya, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, buah dari nabi palsu ini siapa? Anda atau saya? Silakan jawab. Kalau saya menjawab, jangan kamu potong. Bisa. Silakan selamatkan diri Anda dari pernyataan Yesus ini. Lilit lidah Anda sampai ke betis Anda turun ke bawah untuk meloloskan diri Anda dari sini. Buah nabi palsu, silakan. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu jawabannya. Ya, siapa pembuat kejahatan itu? Satu. Pembuat kejahatan adalah satu, mereka yang memberontak kepada kebenaran. Mana dalilnya? Bahlul, mana dalilnya? Ini Yesus saya bacakan kepada Anda, susah payah saya ngajarin Anda. Matius 7 dari data 15 sampai data nomor 23 saya bacakan dengan sabar. Anda saya tanya jawabannya kok larinya kemana-mana. Ternyata Anda benar Paulus juga ini, Dajjal juga ini Anda ini. Ini dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud pembuat kejahatan? Itulah tadi Kristen. La haula wala quwata illa billah. Sesekali Juma, kalau Kenapa Mandipur? berbicara itu, jangan handalkan otakmu. Lah, lalu berbicara andalkan apa? Pantat kayak kau? Hah? Kayak pendetamu di Ketika gereja kita bicara pakai pantat gitu? membicarakan tentang Yesus, sebaiknya Menggunakan roh apa? itu juga ada Nenekmu bersama-sama dengan kiper roh. Emang kau pikir saya ajaran animisme, nyembah roh? Iya. Hah? Ini dalil dalam kitabmu sudah mengatakan Kristen yang akan diusir, kok larinya ke nyembah roh? Jangan kau berpikir. Loh. Tidak. Ini, Dasar Bung, iman kami ajaran Yesus loh. nggak usah kemana-mana. Ini sudah kelihatan buahnya. Enggak. Jangan kau bawa ajaran Yesus. Dari buahnya ini dikatakan nih. Apa yang dikatakan Yesus nih? Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kamu tunggu aja waktunya kau akan dibuang. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana buahnya? Mereka memanggil aku Tuhan. Saya mengenal kamu dari buahmu. Loh, Dari apa yang kamu lakukan sekarang ini? Mana Itu. dikatakan? Saya lakukan apa? Adakah Yesus mengatakan di situ berdebat, menyampaikan kebenaran kepada Oten penyembah Yudas? Ada? Saya mengenal kamu dari buahmu. Mama. Ini Dari Yesus buahmu. mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buahnya, satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Empat, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Buah dari nabi palsu itu.
Maka Yesus mengatakan, aku akan berterus terang kepada buah dari nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dengar. Apa yang saya harus dengarkan? Dalam Galatia 5. Paulus itu kalau Galatia. Ini Yesus. Anda kan datang nih, saudara. Anda datang mengatakan kepada saya, jangan kau berkata Yesus, berkata tentang Yesus yang kau tidak tahu. Saya mengatakan, saya berkata mewakili apa yang Yesus katakan. Ini Yesus, kamu berkata apa yang Paulus katakan, berarti kau mewakili Paulus, saya mewakili Yesus. Ayo, mari kita adu. Mari kita adu. Yesus atau Paulus yang benar? Mari kita adu kalau gitu. Ayo. Yesusku mengatakan, buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah Kristen, menyebut namaku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku, dan itu hanya ada di dalam Kristen. Berarti yang akan diusir adalah Kristen. Nah, coba kau bawa ajaran Paulusmu. Coba kau bawa ajaran Paulusmu sekarang. Mau tanya, ini Komal Kristen atau Islam ya? Komal Islam yang meluruskan dan mewaraskan orang Kristen. Oh, tapi kok ini yang ini dibahas harusnya ini Pak Suma. Oh, tadi sudah. Tadi sudah membahas Al-Qur'an tadi. Karena Al-Qur'an mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir Kristen itu menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kita buktikan malam ini pembuktiannya bahwa orang Kristen membantu setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Kita lihat. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah setan, satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang kemudian menyerahkan Yesus di atas tiang salib. Iblis mau Yesus disalib, Kristen mau Yesus disalib. Iblis dan Kristen saling membantu untuk menyesatkan manusia menyembah Yudas. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus disalibkan. Iblis mau disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Antara iblis dan setan dan juga Kristen, saya bingung untuk membedakan siapa di antara kalian yang manusia, siapa yang di antara kalian setan. Karena sama-sama menginginkan Yesus mati disalibkan. Mau jawab apa? Mau jawab apa? Anda mau jawab apa? Mau jawab ada? Apa? Apa jawaban Anda? Setan menginginkan Yesus disalibkan. Anda menginginkan Yesus disalibkan atau tidak disalibkan? Jawab. Iya, jawabannya adalah kamu tidak memberikan kesempatan orang berbicara. Oke, saya berikan kesempatan kepada saudara. Saya diam. Pertanyaan saya dengarkan. Iblis menginginkan Yesus disalibkan. Anda sebagai Kristen menginginkan Yesus disalibkan atau menginginkan Yesus tidak disalibkan? Jawab, saya diam. Tentang penyaliban Yesus, yang kami katakan bahwa Yesus itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa hadir ke dunia ini telah rusak kesegambaran Allah dengan diri manusia. Adam dan Hawa yang diciptakan segambar dengan Allah, artinya memiliki karakter yang sama dengan Allah, telah merusak gambar Allah itu. Manusia tidak bisa terbebas dari dosa-dosanya. Sama seperti Adam dan Hawa yang tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa-dosa, kehadiran Kristus adalah sebagai tebusan untuk dosa itu, sebagai pendamaian dengan Allah. Hadirnya Kristus ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, adalah pendamaian dengan Allah. Manusia tidak bisa mengenal siapa sosok Allah itu sebenarnya. Memang dalam Alkitab dua pernyataan Tuhan Allah. Dia menyatakan dirinya lewat ciptaan dan dia menyatakan dirinya
lewat Yesus Kristus. Karena manusia tidak mengerti sosok bagaimana sebenarnya manusia yang pas untuk diteladani sesuai dengan rancangan Allah itu sendiri. Ya. Jadi pendekatan Allah kepada manusia, dia menjelma menjadi manusia. Dia menjelma bukan kepada hewan, bukan kepada ular naga atau lembu. Tapi dia datang ke dunia ini untuk memahami manusia yang berdosa dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Teladanilah Yesus Kristus. Justru orang yang tidak bisa meneladaninya, dialah kebenaran itu sendiri. Itulah orang-orang yang tersesat. Itulah orang-orang yang dikatakan tadi membuahkan buah-buah yang dalam hidupnya seperti tertulis tadi dalam Matius yang kita ceritakan. Ya. Dari buahnya kita melihat pohonnya. Siapa dia? Dari buahnya. Inilah yang saya hasilkan tentang buah iman saya, yang saya utarakan di sini. Dan kamu sendiri saya kenal dari buah yang kamu imani semua. Itulah buah-buah imanmu. Dan itu yang aku lihat. Sehingga sedikit pun aku tidak tertarik melihat buah-buah yang telah kamu sampaikan. Ya. Kemudian cuma begitulah sejarahnya kenapa kami mengimani Yesus yang Tritunggal itu. Dan dalam penciptaan sebenarnya Allah Ini yang sampah, Tritunggal ini itu, sampah, khutbah sampah. ada tertulis di dalam Kejadian 1 ya, Kitabnya agama tentang Yahudi lagi di penciptaan bawah. manusia. Ya. Orang ngomong apa sih? Iya. Berfirmanlah Allah. Dia menolong setan untuk menyesatkan ini. Satu saja Berfirmanlah pertanyaanku Pak siapa ini Pak Baiklah Lempul, Pak kita Lempul. menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Ini bukan berfirmanlah gereja Allah, loh. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini Pak, satu sebenarnya pertanyaanku Pak, satu pertanyaanku saya cuma Trinitas satu itu Pak. sudah Izin. ada. Ya. Pak, Pak, satu pertanyaanku Pak. Tolong tunjukkan data di Bibelmu Yesus itu juru selamat bagi Oten pemakan babi. Tunjuk Pak. Maksudmu Oten apa? Ya, Ya, Anda penyembah itu Yudas. orang Kristen. Anda lah penyembah Yudas. Apa itu Pertanyaan sudah saya ada tadi di- dengarkan, Pak. Pertanyaan saya tadi. Iya. Iblis menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kristen menginginkan kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Perbedaan antara iblis dan setan dalam penyaliban ini apa? Jawab saya. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang kamu buat-buat. Oh, tidak bisa. Apa dasar saya bertanya? Dengarkan. Roma 3 nomor 24 nomor 25. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan, karena penyaliban Yesus Kristus yang oleh darahnya telah diberikan theos sebagai pendamai karena iman untuk menyatakan kebenarannya karena dalam kesabarannya theos telah memaafkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini karena penyaliban Kristen mendapatkan keselamatan. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Makanya saya tidak bisa membedakan lagi antara Kristen dengan iblis. Roma 3 nomor 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran theos telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan theos dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penyaliban dalam Kristus, yaitu penebusan. Iblis telah menghadiahkan ente Tuhan bernama Yudas sehingga Yesus dibawa-bawa
Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada Kristen pengikut Roma. Dikatakan gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mereka akan membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi, Ini Roma membawa-bawa nama Yesus. Kenapa kamu Yesus bilang- menebus. Apa? kenapa kamu bilang Yudas disalib? Oh, memang Yudas. Di mana tertulis itu? Oke, baik. Mari Di kita mana buktikan. tertulis? Tertulis di dalam Ulangan 21. Oke. Data nomor 22 sampai 23. Emang Yudas sudah lahir di situ? Nah, sama. Ketika Anda berbicara mengenai Yesus itu adalah Tuhan Bapa, apakah Yesus sudah lahir di situ? Nah, Nah, baik. untuk menjawab Dengerin dulu penjelasannya, pertanyaan, Pak. Saya Dengerin dulu yang menjelaskan. Kan Anda bertanya. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah yang diceritakan ini Yesus atau Yudas? Jawab. Seorang yang terkutuk oleh Tuhan, digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Paulus sedang mengambil data dari Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus memiliki dosa yang setara dengan hukuman mati sehingga ia tergantung secara terkutuk oleh Allah? Jawab. Itu penyebutannya. Dia Astagfirullah, bukanlah penyebutan. orang yang terkutuk. Dia bukan orang terkutuk. Berarti Dia bukan bukan orang Yesus. Berarti bukan Yesus yang disalib, tetapi yang terkutuk yaitu Yudas. Bukan Yudas. Kenapa Bukan. Anda bisa mengatakan Yudas sementara Yesus tidak dikutuk? Yudas yang dikutuk. Mau begini ya. dalilnya bahwa Yudas yang dikutuk? Mungkin di Al-Quran kalian Dia lari ke menulis Al-Quran dia. bahwa Yudas itu yang tersalib ya. Tapi saya Tidak. mau jelaskan. Di dalam Bible Yudas yang tersalib, bukan dalam Al-Quran, di Bible. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah Yudas di orang. situ? Terkutuklah Mana Yudas di situ? orang. Yudas orang kan? Yudas orang atau ayam? Orang kan? Nah, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk membunuh. Dengerin dulu. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini jelasin. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yudas kemudian mengambil suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk dibunuh. Kena kan? Kena langsung ke jantung kan? Apa? Masih kuat kuda-kudanya bertahan? Masih kuat? Masih kuat kuda-kudanya? Apa? Makanya dia dikutuk. Makanya Paulus mengambil data Galatia 3 nomor 13, mengambil data dari Ulangan 21. Kenapa? Karena memang betul yang dikutuk ini yang harus disalib. Yang dikutuk ini harus makan suap, harus menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan itu hanya dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Apa senjata yang Anda jadikan sebagai pertahanan? Silakan. Iya. Silakan. Sebenarnya kamu salah mengartikan. Saya yang salah mengartikan. Oke, yang benar yang bagaimana, Pak? Yang benar yang bagaimana?
Mau dibalik ini. Terkutuklah orang yang benar terkutuklah orang yang benar untuk membunuh orang yang menerima suap. Kita putar ya. Gimana? Kita putar dalilnya ini ya. Supaya Anda yang benar, saya yang salah. Boleh? Terkutuklah orang yang benar karena menyerahkan orang yang menerima suap. Gitu. Kebalik. Gitu, kebalik Pak, Anda yang tidak benar. Yang benar, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawab. Jawab, Pak. Al-Quran itu ada ditulis. Nggak bisa diskusi. Ditulis 600 tahun setelah Babak kekristenan. belur kan? Ini Babak nggak belur bahasa kan ente Pak? Quran. Gak ada pertahanan kan? Gak ada perlawanan kan? Gak ada. Kenapa? Bang Suma hadir di tengah-tengah kalian untuk mencerahkan kalian agar Iya. kalian meninggalkan menyembah Yudas. Oke? Paham? Pertanyaan sederhana. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk, siapa yang menerima suap, dan siapa yang tidak bersalah? Yesus yang bersalah atau Yesus yang menerima suap? Atau sebaliknya, Yudas yang kemudian menerima suap, Yesus orang yang tidak bersalah? Mana yang betul? Ayo Pak, jawab Pak. Jangan bahas Al-Quran. Ini bukan bahas itu. Al-Quran cuma meluruskan nanti. Kenapa Al-Quran muncul? Untuk meluruskan makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap Nabi kami. Wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Apa buktinya? Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu daya untuk menyalibkan Yesus. Matius 27 nomor 18, mereka dengki sehingga mereka menyerahkan Yesus. Apalagi Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 57, mulai hari itu Yesus tidak menampakkan lagi diri di tengah-tengah Bani Israel, tetapi sembunyi menyingkir ke sebuah padang gurun yang bernama Efraim. Di sanalah mereka sembunyi. Yohanes 11 Anda baca. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah orang-orang di zaman itu membuat makar terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel. Mereka ingin kali membunuh Nabi tersebut, padahal yang mereka bunuh Tuhan balas dengan orang lain. Sehingga inilah yang terjadi sekarang, mutasik. Nah, gitulah. Ya, kalau bukan, saya diam lagi nih Pak, saya biarkan lagi Anda berkhutbah. Tapi tolong jawab saya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa orang yang menerima suap ini dan siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus Anda dudukkan di mana? Yudas Anda dudukkan di mana? Silakan. Pertama, untuk membaca ulangan 27, kita sebaiknya melihat judulnya apa. Judul film kapan? Judulnya di sini, Batu Peringatan dan Mezbah di Gunung Ebal. Supaya kamu jangan lari-lari copot sana, copot sini. Oke. Itunya kemenanganmu. Nabi palsu tadi Anda sudah kena kan gara-gara satu perikop kan? Anda kena kan gara-gara satu perikop. Ini lagi mau satu perikop. Saya layani Anda. Bukan. Oke, kita bahas ulangan 27. Iya. Semakin Apa banyak Nabi palsu nanti. Tadi Nabi palsu jadi tadi juga enggak kelar sama Kelar kok, kelar. Mau mundur ke situ lagi? Dari buahnya. Buah dari Nabi palsu itu sudah ketahuan kan? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Bukan. Yesus, mengusir lu. Bukan itu. Kok bukan? Dalilnya gimana? Dalilnya gimana? Coba Anda yang baca Matius 15 sampai data nomor 23. Coba Anda yang baca. Saya diam. Iya. Baca 15 sampai 23. Silakan. Menggunakan nama Yesus, akan tetapi Ini orang dari tadi ngomong gak pakai data. Anda baca Matius 7 15 dulu supaya Anda paham buah dari pengajaran Nabi palsu itu. Silakan. Baik, Waspadalah. kesimpulannya itu cuma buah Nabi palsu itu Membaca saja langsung menyimpulkan Pak. Gimana? Al-Quran saya semakin benar. Bang Suma,
Iya, gimana? Saya potong ya. Mungkin Bapak ini belum ada skillnya untuk masuk di debat. Ya udah, suruh Mungkin tidur, Bapak gitu. lebih ke pengajaran aja ya, lebih ke pengajaran. Bagaimana Saya Anda minta suruh maaf dia Pak mengajar, dia tidak Mendepur. paham Bible? Enggak, beda namanya Bang, semua beda. Kalau Berarti sudah, berarti eh, saudari saya diskusi. suruh dia menyesatkan orang, berarti dia nggak tahu Bible. Kalau orang paham Bible, Mbak, apapun rananya, zona apapun ketika Bible itu didiskusikan, orang itu mampu tampil seperti layaknya Iya, Bang saya Zuman. paham. Dia Iya, tidak Bang, bisa. Saya paham. tidak bisa. Cuma Bapak ini kan masih dalam ranah masih Masih belajar. lurus-lurus gitu. Masih ya belajar. kan? Ya, pokoknya Ya Bapak ini udah. skillnya untuk Kalau dalam bilang masih belajar, pengajaran silakan ya. turun. Tapi kalau sok mau mengajari di sini, waduh, mohon maaf, masih jauh, level saya jauh, jauh sekali. Iya, saya paham di dalam ranah diskusi itu kita bermain ini, Bermain data, bermain data, bermain Iya, data. data juga dan Baik, pelintir ini juga. kembali Iya. ya. Enggak ada pelintir di sini, enggak ada pelintir, saya enggak ada pelintir. Dari Matius buahnya kata 7, Yesus. ayat Dari buahnya 12. kamu bisa mengenal. Ya. Dari buahnya bisa kau kenal. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Menyebut namaku ketika mengusir setan. Menyebut namaku ketika mereka bermujizat. Menyebut namaku ketika mereka bernubuat. Pada saat itulah kata Yesus, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan dipelintir, ini data. Coba tanya Bang Juma, itu tertulis di mana itu tadi dibaca Bang Juma? Matius Nah, itu berapa? tertulis di mana tuh Pak Mendepur? Kami muslim lah hafal loh itu. Matius Ini 27. data loh. Ini data loh. Mungkin boleh saya bisa bertanya ya sama Bang Suma. Boleh, silakan. Oke, maaf ya teman-teman yang dibawa, jangan tersinggung atau apa karena ini dengan penasaran dengan apa Nggak namanya? ada tersinggung kalau bertanya Bu, yang penting jangan berpendapat. Silakan. Iya kan biasa kan ada orang menanggapi kayak gini Pak Andi, mungkin merujuk di apa namanya penghujat gitu. Enggak, ini saya bertanya gitu tentang Tuhan yang disembah teman-teman Muslim gitu. Aku pengen tahu gitu. Saya tuh penasaran seperti apa Oke, sih? baik. Ya. Tuhan saya sangat terang diterangkan di dalam kitab ibu sendiri. Karena kitab ibu kan firman Tuhan katanya ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah Enggak, satu-satunya. Gimana? Bentar dulu, Bang Suma kan enggak percaya sama ini Bible. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya kepada Bible? Saya percaya kepada Bible, bahwa Bible itu adalah cerita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Saya percaya. Nah, makanya saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Ialah Enggak, satu. dari tadi saya dengar itu katanya dipalsukan atau apa gitu. Oh, saya Jadi tidak untuk pernah apa mengatakan untuk Bible Anda percaya dipalsukan, atau tidak pernah. bagaimana gitu kan? Nggak pernah. Saya kemudian beriman kepada kitab saudara berdasarkan Al-Quran saya dalam surah Al-Baqarah. Di sana Al-Quran Anda disebutkan kemudian. Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Kitab suci saya menerangkan itu. Apa kata Al-Quran tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan menduga-duga ini, Al-Quran menjelaskan ayat selanjutnya, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka mereka yang buta dan berangan-angan serta menduga-duga ini celaka karena mereka menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Tuhan, padahal sebenarnya itu adalah bukan dari Tuhan. Ini maka saya percaya kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi dituliskan oleh orang yang mengangan-angankan tentang kebenaran. Oke? Ya udah, saya lanjut ini Oke, bertanya pertanyaannya lagi, silakan. Ya, ingin mengenal gitu Tuhan yang Bang Suma sembah itu seperti apa? Mungkin Bang Suma bisa jelaskan atau memberikan penjelasan untuk saya. Baik, pertama, karena saya ditunjuk untuk menjelaskan kepada saudara, Al-Quran saya menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau
Hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan yang Maha Pengasih tersebut dengan matanya sendiri. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu. Yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tak terlihat oleh manusia. Lalu bagaimana kemudian bisa menjelaskan akan adanya Tuhan? Al-Quranul Karim menjelaskan pula dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, ketika berbicara mengenai tentang Tuhan saya mengatakan, saya memperlihatkan diri saya melalui alam semesta, dan saya memperlihatkan keberadaan saya melalui diri manusia itu sendiri. Contoh, Anda lihat, Anda makan nasi setiap hari, sebulan kemudian yang memanjang hanya rambut, gigi Anda tidak memanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menahan gigi Anda sampai gigi Anda tidak memanjang seperti rambut, sementara makanan itu sama-sama masuk ke dalam tubuh saudara? Bisa jawab? Siapa yang menjaga gigi Anda tidak memanjang seperti rambut? Anda yang menahannya pakai sendok ketika Anda tidur, atau Anda ikat gigi Anda supaya tidak memanjang kayak rambut? Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan kami tak terlihat. Makanya Tuhan itu dikatakan laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada Tuhan, manusia yang pernah melihat Tuhan, tak ada. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Yeremia kemudian 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi, maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi umat Islam ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, tidak sedang berbicara mengenai makhluk. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai Tuhannya, pasti berbicara mengenai makhluk dia. Berbeda. Padahal Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, itu jelas sekali. Sudah. Itu jawaban dari Alkitab itu ya Bang ya? Itu Al-Quran dan juga Bibelnya orang Yahudi. Sudah. Makanya di Bibelnya Yahudi mengatakan begini. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa yang dikatakan? Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Maka kami dan Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Hanya Kristen yang berbeda yang menyembah kepada Yudas. Jangan kamu bilang Bang Suma, Ya, kami bukan menyembah Yudas. Yang terkutuk siapa? Tadi PR-nya Anda sudah selesaikan? Ulangan 27 nomor 5. Pak Dempur, aku selesaiin dulu nih soalnya saya mau turun ya. Iya. Iya. Ini saya mau tanya Selesaikan yang- PR dulu Pak Dempur, habis itu nanti Anda bicara lagi. Oke, maksudnya silakan. kayak gini loh Bang Suma, Iya. cara kita mengenal dan menyembah Allah ini seperti apa sih gitu? Oke. Cara kita menyembah Allah. Iya kan Di dalam ini kan tak dulu Bang Suma, Allah Iya, ini kan silakan. nggak bisa digambarkan, bahkan Yes. suaranya nggak bisa didengar gitu ya. ya. Apakah ini bisa dianggap itu kayak nggak ada gitu loh Bang Oke, Suma? baik. Oke, baik saudaraku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum kita manusia diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Menurut saudari saya. Gimana Bang? Sebelum alam semesta ini diciptakan, Mm-mm. apakah Tuhan pencipta itu sudah ada? Eh,
sebelum alam semesta ini diciptakan, ya sudah jelas adalah. Kalau Oke. dia belum ada kan gimana caranya menciptakan Oke. alam semesta ini? Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu sudah ada sementara tidak ada yang melihatnya? Ya kalau dari cerita ini yang kita baca ya, kalau di dalam iman-iman orang percaya adanya Tuhan gitu ya. Mereka percaya Tuhan ada sebelum alam semesta di ini Oke. diciptakan gitu. Oke, baik. Baik. Saudara saya Kristen kan? Iya, benar. Yesus itu Tuhan kan bagi saudara? Iya, benar. Kalau Tuhan tidak menjelma menjadi makhluk, apakah Tuhan itu tidak ada? Nah, bedanya gini, Bang. Maksudnya gini, di dalam kalau dalam perspektif kekristenan ya gitu. Iya. Kita bisa mengenal Tuhan itu benar ada melalui ini menurut iman saya ya, melalui Iya. Yesus gitu. Kalau emang Tuhan itu benar ada. Tapi di sisi iman lain saudara kita mengatakan ya seperti iman Bang Suma tidak mengimani Yesus ya. Dia menganggap Yesus sebagai nabi. Nah, kalau iman saya kan menganggap dia sebagai Tuhan gitu kan. Nah, mungkin aku bisa mengenal pencipta ini lewat Yesus gitu ya kan. Nah, Ya, yang ini yang benar. aku bertanya, yang Allah yang disembah teman muslim ini tuh cara membayangkannya itu dan Oke. menyembahnya itu seperti apa? Oke, Karena baik. iya ya. Baik. Oke. Saya masuk ke dalam rumah saya. Di rumah saya ada kamar. Saya mengambil sejadah, saya tebar sejadah di lantai. Habis itu saya mensucikan diri selayaknya nabi-nabi, mencuci tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Habis itu saya menghadap. Lalu saya takbir menyebut namanya. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Itu. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam rumah Anda, masuk ke kamar, panggil juga Tuhan Anda. Yesusku yang ku sayang. Sekarang yang Maha mendengar Tuhan saya atau Tuhan Anda? Jawab. Iya kan yang Bang Suma sembah ya itu yang mendengarkan. Ya, Yang sekarang Bang Suma Yesus imani. ketika Anda panggil, Yesus mendengar enggak? Ya karena dia Tuhan ya kalau saya panggil ya pasti dia dengar lah Bang. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Maha mendengar. Ya ya udah kan ini kan aku lagi bertanya dalam ranah imannya Abang gitu. Ya, ini saya sedang menjawab tadi. Saya sudah menjawab. Ini saya sudah menjawab. Makanya saya tanya, saya katakan, saya masuk ke dalam kamar saya, menyembah Tuhan saya yang menyatakan dirinya sebagai Al-Sami, di mana dia adalah Maha mendengar. Saya panggil Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Engkau, Maha benar Engkau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke? Tuhan semesta alam, Maha suci Engkau Tuhan semesta alam. Maka Tuhan semesta alam mendengarkan saya. Nah sekarang Anda bernyanyi di gereja, Yesus dong dong dong, terima kasih akan anugerahmu. Yesus dengar kagak? Dengarlah, Cu. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Udah Bang. Aku di sini aku nggak tahu. Mana dalilnya? Berdiskusi, Bang. Sebentar dulu Bang Suma. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Anda mengada-ngada, berarti Anda penipu. Hah? Sebentar dulu. Apa bedanya Anda dengan mereka yang menyembah sapi? Mereka juga manggil sapi, sapi, kesinilah sapi. Sama. Apakah sapinya mendengar? Dia juga mengatakan, iya sapi saya mendengar. Itu namanya Tadi kan sedeng. kamu sudah baca, Juma. Mana dalilnya Tadi kan Yesus kamu Maha sudah mendengar? baca. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Mendengarnya mana? Maha mendengarnya mana? Yang ada Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Masuklah ke kamar, panggil dia. Yesus, iya. Di mana bisa kayak gitu? Mana dalilnya? Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan apa? Amsal 3 nomor 5. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada prinsip pemahaman, tafsiran atau pikiranmu sendiri. Ini pikiran Anda sendiri nih. Masuk ke gereja, merapatkan tangan. Yesus, Tuhanku. Udah Bang Suma, nggak boleh. Untuk begitu. Matius, ini supaya Matius disadarkan ini.
Apa? Matius Udah, 7 Pak, tadi kan Mendepuri di- udah kamu baca. Matius 7. Matius 7 ayat Memanggil 7. Yesus Tuhan adalah buah dari Mintalah. pengajaran nabi palsu. Maka akan diberikan kepadamu. Minta Carilah, kepada maka siapa? akan mendapat. Ketoklah. Minta kepada siapa? Maka pintu akan dibukakan Minta bagimu. kepada siapa? Karena setiap orang yang meminta, Mintanya menerima, dan kepada setiap orang yang siapa? mencari, Memintanya kepada siapa? ya kepada Tuhan lah, cu. Kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Itu tahu dia. Tahu. Dia Saudara, sendiri tahu kenapa Anda menyebutkan dirinya sendiri. Udah. Mana Nah, kita kembali kepada Udah Pak, tidur Pak, memalukan. lah, Mana ada, pengajar Pak? sesat. Mari tadi pengajar sesat, nabi palsu. Oke. Ya. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Seperti Ya. domba ini adalah seperti tulus, baik. Oh, salah Tapi- ente. tapi sesungguhnya Parah. Pak, domba mereka itu, adalah Pak. serigala yang buas. Domba itu baca. Dan dari buahnya, Aduh, dari Bapak ini. buahnya lah kamu Pak, akan mengenal mereka. Kalau berbicara mengenai domba, baca Yesaya 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Bani Dapatkah Yakub berarti Bani orang Israel. memetik buah anggur dari semak. Aduh, susah buah karena ara otak dari sudah keselio, duri. otak sudah bergeser, Ya. jadi susah diajarin. Kemudian Domba itu Bani dikatakan, Israel, Pak. Domba itu Bani Israel, Pak. Yeremia Ya, bisa 23 nomor 2, nomor 3 yang disebut domba itu keturunan Yakub. Ente keturunan dari mana, Mandepur? Ya, Keturunan merica ketumbar jahe, padahal mana ada. Bukan. Bukan apa? Kalau Alkitab itu tidak upgrade, dan tidak konteks, itu bukan kitab. Ya. Lah, jadi kitab Tolong ini berbicara tunjukkan tetap di pada mana konteks, pernah ya. disebut non-Yahudi itu sebagai domba. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Dan Anda harus tahu tidak ada domba makan babi, Pak. Nggak ada. Yang makan babi itu serigala. Anda makan babi atau tidak? Mandepur? Makan babi. Anda babi. serigala. Pernah Anda lihat domba makan babi? Domba itu makan rumput. Parah Makanya ini orang. kamu Apa? dengarkan dulu kan gitu. Iya. Saya tanya, di mana ada serigala makan rumput dan di mana inilah ada domba nabi-nabi makan daging? palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar Tetapi seperti sesungguhnya Bani mereka Israel. adalah- Tapi sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Itu maksudnya. Benar. Yang menyamar seperti Bani Israel, saya atau Anda? Ketika berbicara tentang Bani Israel, tidak hanya berbicara kepada manusianya saya, akan tetapi masuk karakternya, sifatnya. Udah. Sekarang begini, ini yang dimaksud domba di sini. Kamu yang memahami Alkitab atau saya? Saya. Kamu pintar-pintar. Saya. Oke, mari kita buktikan. Matius 7 nomor 15 ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma? Jawab. Terus? Saya tidak bisa terus kalau Anda tidak jawab. Ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel atau bercakap-cakap dengan Roma yang bakal menjadi Kristen? Jawab jujur sama saya. Loh, ini di-upgrade. Jadi kalau berbicara tentang nabi palsu itu yang datang kepadamu dengan Saya menyamar ulang seperti lagi domba, pertanyaan saya, tetapi sesungguhnya Bapak, pertanyaan saya dengarkan. Yesus di sini di Matius 7:15 sedang berbicara kepada muridnya agar waspada kepada penyamar yang datang kepada mereka yang akan membunuh mereka nanti, yaitu Paulus dan kawan-kawan. Pertanyaan saya untuk membenarkan pernyataan saya ini adalah, saya bertanya kepada saudara yang katanya ada bimbingan roh, entah itu roh halus atau roh apa. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel, penganut Taurat, yang mereka adalah bersunat, hari Sabat, menyembah Elohim, tidak makan babi,
ibadahnya di dalam sinagoge, atau Yesus sedang berbicara kepada penyembah-penyembahnya, pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, atau gimana? Karena Yesus tidak pernah kemudian mengajar kepada Romawi, sedangkan yang hidup bertetangga dengan Yesus pada saat itu adalah Romawi. Pernah tidak Yesus berbicara kepada orang Romawi begini, wahai muridku, waspadalah kalian? Nah, tidak. Yesus berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Kristen belum ada di sini, Pak. Belum ada. Jadi Yesus berbicara kepada muridnya agar waspada kepada Kristen. Jangan Anda loncat masuk ke pagarnya orang. Jangan masuk ke pagarnya orang. Ini Yesus sedang bercakap-cakap kepada muridnya. Muridnya itu adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin orang kafir yang tidak bersunat masuk menjadi murid Yesus? Tak mungkin. Jadi waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, sekarang siapa serigalanya? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, kesini kamu Benyamin. Iya ayahku Yakub, aku mau meramalkan engkau, aku ingin menubuatkan engkau wahai anakku Benyamin. Iya bapakku Yakub, apa nubuatan bapak terhadap saya anakmu ini Benyamin? Apa kata Yakub? Kamu Benyamin, keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Nah, sekarang siapa yang mengaku sebagai keturunan Benyamin? Paulus. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin, iya ayahku Yakub, keturunanmu nanti kayak serigala. Nah, ketawa lagi dia, ketawa lagi tapi Ya, nangis. ketawa. Ya. Nah, sekarang siapa yang keturunan Benyamin? Ya udah Bang Suma, saya potongnya, saya pamit ya. Nggak ada ruang untuk ini juga mau bertanya. Pusing Iya. siapa? Nggak mau bertanya Jadi juga, nggak ada ruang. memang itulah kelihayan dan kelicikannya si Juma ini. Ya, itu Silakan. kemenangannya adalah licik. Ya. Loh, kok saya licik, Pak? Kok saya licik, Pak? Dengar Kok saja, saya Pak. licik? Dengarkan, Pak. 1 menit dengar aja. saja, Mbak Pak. April jangan turun dulu. Ya. Habis ini kalau dia tidak menggunakan akal, dia yang akan kita turunkan. Lebih baik kita belajar Islam daripada dibodohi sama orang yang sudah bahlul begini. Ini nubuat. Saudara baca Kejadian 49. Yakub memanggil ke-12 anaknya dari 4 istri hasil poligaminya. Dia panggil satu-satu tuh. Yehuda dipanggil, Dan dipanggil, Ikhakar dipanggil, Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Semuanya diramalkan satu-satu. Tiba saatnya Benyamin, dia katakan, engkau punya keturunan kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari mencuri, pada siang hari membagi-bagikan hasil curian. Itu Yakub, seorang nabi, meramalkan anaknya. Di dalam kitab Filipi 3, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Serigala ini siapa? Keturunan Benyamin, Pak. Nah, apa pembuktiannya bahwa Paulus lah yang membagi-bagikan harta rampasan itu? Dibagikan ke Roma Yunani. Diambil kitabnya orang Yahudi, dirampas perjanjian lama itu, dijual ke Romawi. Maka orang Kristen memiliki perjanjian lama, itu bukan kitabnya orang Kristen, itu hasil curian dari agama Yahudi Bani Israel. Tanya kepada Anda bercermin kalau ada cermin di rumah, tanyakan kepada diri Anda, katakan ke dalam cermin itu, wahai Mendepur, apa sebabnya agama Kristen memiliki perjanjian lama? Apa legalitasnya? Siapa yang mengajarkan? Kok bisa kitabnya orang lain masuk ke agama saya Kristen? Apa jawaban yang Anda temukan? Ada jawaban yang Anda temukan? Tidak. Sedangkan Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Sementara Anda Bani Yakub? Bukan. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku yang datang kepada Bani Israel, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Anda?
Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Hasil rampokan dari keturunan Benyamin. Lukas 21 nomor 8. Wahai murid-muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa-bawa namaku dan mengajarkan akulah dia. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu serigala ini menganiaya engkau, memenjarakan engkau, memasukkan engkau di rumah-rumah penjara, dan kemudian mensesah kalian. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Paulus. Paulus yang menganiaya murid-murid Yesus. Paulus yang kemudian membunuh murid-murid Yesus. Tanda-tanda penyesat menurut Yesus, dia akan menyesah kamu, menangkap kamu, menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Setelah menganiaya, dia menyamar seperti domba. Mari saya bacakan ya, 1 menit paling lama. Coba saya bacakan kalau Paulus itulah yang menyamar seperti domba. Pasang kuping baik-baik, pegangan di kursi. 1 Korintus 9 nomor 20. Ini Paulus nyamar seperti domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku Paulus memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku Paulus sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku Paulus dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Inilah bukti akurat Paulus menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada hukum Taurat dia mengaku taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Nyamar seperti domba. Ini bukti akurat. Bukan. Kenapa Anda bisa mengatakan bukan? Karena Anda adalah wakanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhan. Loh, itu fakta. Sebab tadi dikatakan Zuma, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apakah pohon yang baik dari itu? Buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Apa buahnya? Terus baca. Buahnya adalah? Dapatkah orang? Misalnya buah-buahnya itu kalau ajaran teroris itu diikuti oleh umatnya, kira-kira seperti itu ya. Mana? Di nomor berapa di sini dikatakan teroris? Di nomor berapa? Kalau Saya mau baca. buahnya itu misalnya meneror para umat. Di mana? Di sini dituliskan sedikit di mana? Justru Anda harus baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Sudah jelas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Mana buahnya di situ teror? Mana buahnya di situ yang Anda sebutkan? Mana? Di data nomor berapa ini? Yang ada buahnya di sini menyebut aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Kenapa Anda tambah-tambahkan? Berarti Anda penyesat. Inilah yang dikatakan buah dari nabi palsu, menyesatkan. Tak ada tertulis dalam ucapan Yesus seperti itu. Justru nabi yang datang setelah Yesus itu, baca di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus menurut data Lukas? Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Apa? Nabi itu akan membunuh siapapun yang tidak mendengarkan dia. Ayo, ini dalil. Ini kitab saudara yang mengatakan itu. Maka jangan heran ketika Nabi Musa alaihissalam datang membunuh semua orang yang menghalangi dakwanya. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang, yang melawan beliau akan diratakan dengan tanah. Karena itu sudah dibuat. Oke, kembali ke nabi palsu. Kembali ke nabi palsu. Jadi, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Data nomor 21. Coba baca. Mana? Baca dalilnya coba. Saya ingin tahu. Mana dalilnya? Percuma ini, cuma semakin, nggak ada ilmunya.
malas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jabaran dari kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Kalau Jadi begitu, kehendak kenapa Bapakku justru yang Anda di menyembah surga Yudas? itu, kita Kalau begitu, kami kalau tidak begitu, ada menyembah kalau Yudas. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, kenapa Anda nyembah Yudas? Kami tidak pernah menyembah Yudas. Oh, lah yang mati di atas tiang salib ini apa? Artinya kalau kami menyembah Yudas, itu artinya kami meneladani Yudas dalam hidup kami. Kami tidak sedikit pun Memang kalian itu siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Yesus. Makan babi. Siapa? Yesus yang kami teladani. Itu Siapa yang Anda teladani makan babi? Siapa? Ya. Masalah babi bagi kami itu adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang diciptakan Tuhan itu. Nggak nyambung banyak. Apa yang keluar dari mulut Anda itu yang haram. Masa kita korupsi, poligami, Misalnya juga ada jam haram. 4. Udahlah ya. Ya. Udah Bang Handi, hadapi dia Bang Handi. Akan tetapi apa yang Udahlah turunkan aja lah. Bapak yang masih mendengarkan saya di bawah, saya mohon maaf Bapak. Bukannya saya itu kejam. Ya, bukan juga itu saya jahat, enggak. Saya hanya diajarkan dari Tuhan saya bahwa setan itu berasal dari dua golongan, Pak. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi ada dua. Golongan dari manusia itu kafir, dari golongan jin itu iblis. Nah, ente naik ke sini, tak ada satupun data yang saya sajikan Anda bisa bantah dengan akurat berdasarkan Bible. Anda hanya mengajarkan ajaran setan. Hanya ajaran setan yang Anda sajikan di sini. Semua data yang saya sampaikan berdasarkan Bible, nabi palsu Anda bantah. Orang yang mati disalibkan adalah orang terkutuk, Anda juga bantah. Sementara itu semua tertulis, tertera di dalam kitab saudara. Kalau kitab saudara Anda bantah sendiri, lalu apa lagi yang bisa menyelamatkan Anda? Apa? Tak ada lagi kan? Selain daripada Anda itu bisa dikerasin di dalam memahami sebuah kebenaran. Secara lembut Anda tak mampu, saya doakan mudah-mudahan dengan cara saya yang keras tadi, Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. Ya.